Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang nggak masuk? Ada. Kenapa kok nggak masuk? Nggak tahu. Coba nanti temennya ditanyain ya, kenapa kok nggak masuk? Nah, oke, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Ya, sudah berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Walaupun masih pagi harus tetap semangat ya belajarnya. Oke, kalau misalnya kita mau berangkat sekolah, memastikan supaya diri kita sudah rapi, biasanya dengan apa? Bercermin. Ya. Yang lain, ada jawaban lain? Tidak. Oke, betul, karena kita biasanya bercermin dulu ya sebelum berangkat sekolah, memastikan dilihat kita sudah rapi apa belum. Biasanya sifat bayangan cermin gimana? Apakah sama besar dengan benda? Ya, sama besar. Jaraknya sama. Sama apa beda? Sama. Jumlah bayangannya ada berapa? 1. Kalau pakai satu cermin, bayangannya 1. Nah, gimana kalau misalnya kita pakai 2 cermin? Yang satu di depan, yang satu di sebelah kanan. Ada berapa bayangan kira-kira? 2. Ada jawaban lain? 4. Ada yang lain? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai cermin. Untuk bahan ajarnya bisa dilihat dalam bahan ajar yang ada di depan. Bisa di-scan dan dipelajari yang ada di situ. Silakan HP-nya dikeluarkan kemudian scan. Oke, sudah semua? Coba, Ibu mau tanya, ada berapa orang yang ada di gambar ini? Ada yang bisa nebak? 1. Ada jawaban lain? 2. 1. Terus? 3. 5. Ada berapa sih sebenarnya orang yang ada di gambar ini? Jadi sebenarnya orang yang ada di gambar ini adalah 1. Betul. Kenapa 1? Karena yang 4-nya adalah cermin. Ya, bayangan dari cermin. Kok bisa cermin memiliki 4 bayangan? Nah, kita akan belajar bagaimana 2 cermin yang disusun membentuk sudut itu membentuk bayangan lebih dari 1. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat simulasi secara online. Oke. Garis ini adalah cermin. Itu adalah 2 cermin yang disusun secara atau membentuk sudut 180 derajat. 180 derajat itu kan lurus. Nah, ini cerminnya 2 gitu ya. Ini yang di atas adalah benda dan yang di bawah adalah bayangan. Jadi, kalau misalnya cerminnya membentuk garis lurus atau 180 derajat, itu bayangannya ada 1. Kemudian kalau kita ubah menjadi berapa misalnya? 90 derajat. Kalau 90 derajat, ternyata bayangannya ada 3. Yang ini kan benda, yang satu kan benda. Jadi bayangannya ada 3. Kemudian kalau kita ubah ke sudut berapa lagi? 45 coba. Nah, ada berapa bayangannya? Yang bendanya yang itu, yang ini 6. Jadi ternyata ada hubungan antara sudut benda, sudut 2 cermin yang dibentuk dipasang secara ditempelkan seperti ini dengan bayangan benda yang dihasilkan. Tapi kan ini hanya simulasi, Bu. Bagaimana kalau di dunia nyata? Nah, maka dari itu kita akan melakukan praktikum sederhana menggunakan 2 cermin dan busur untuk mengetahui emang benar kalau misalnya sudutnya lebih kecil itu bayangannya lebih banyak. Nah, kita akan menggunakan ELKPD yang bisa di-scan di kode di depan. Silakan. Oke, sudah dibuka semuanya? LKPD-nya sudah bisa dibuka? Kalau begitu, coba berkelompok, depan belakang saja. Jadi yang depan menghadap ke belakang. 1 kelompok 4 orang masing-masing. Ya, silakan untuk berkelompok. Silakan baca ELKPD dan ikuti langkah-langkah yang ada di lembar kerja peserta didik. Dan diisi ya nanti LKPD-nya. Coba dilihat bayangannya ada berapa? 1. Coba kalau misalnya di berapa?
Kalau begitu nggak masuk dong. Ya, balik. Kalau nanti itu tak juga. Kalau kalian pernah ke Taman Pintar, itu kan nanti ada ya. Taman Pintar itu gimana? Bisa. Ayo Pak. Kalau 90 berapa? Bayangnya berapa itu? 4. Dari satu titik, nggak boleh. Berapa? 3. Itu nomor 3 ya? Iya. Pak. 3, itu yang satu ada lagi. 1, 2, 3. Ya, 3. Oke, perhatian, waktunya sudah habis. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Coba tadi berapa hasilnya untuk yang cerminnya menghadap atau membentuk sudut 180? Berapa kelompok? Yang keras 1, betul. Kemudian yang 120? Berapa? 2. Yang kelompok lain? Kalau yang 90 berapa bayangannya? 3. Betul, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, cukup, tepuk tangannya cukup. Jadi ternyata ada hubungan ya antara besar sudut yang diapit oleh dua cermin dengan bayangan yang dihasilkan. Kita bisa rumuskan persamaannya dengan ini 360 per alfa. Alfa itu adalah sudut yang tadi diapit cermin. Kalau sudut yang membentuk 90 berarti alfanya 90 dan seterusnya gitu. Min 1. Jadi tadi kan kita 180 hasilnya 1 ya. 360 dibagi 180. Coba kalkulator. Dikurang 1, itu kan hasilnya 1, berarti terbukti. Kemudian yang 120 itu kan tadi berapa hasilnya? 2. Berarti 360 dibagi 120 min 1 itu hasilnya 2. Berarti terbukti. Dan begitu juga dengan yang 90. Ada yang mau ditanyakan terkait materi cermin datar ini? Nah, kalau belum ada kita akan bermain game. Dan kita membutuhkan handphone ya. Silakan keluarkan handphone kalian, kemudian kita bisa scan kode QR di depan. Oke? Sudah siap semua? Bisa kita mulai? Oke, kita akan mulai. Yuk, siap-siap. Oke, kita lihat siapa yang nilainya tertinggi. Wih, Safara. Rizal, Rangga, oke. Safara mana Safara? Terus Rizal sama Rangga mana? Ya tapi berdua nggak apa-apa ya. Terus yang terakhir Lala siapa? Oke, tepuk tangan untuk mereka bertiga. Oke, jadi setelah kuis tadi kita belajar apa hari ini? Cermin datar. Apa hubungan antara sudut yang diapit oleh dua cermin dan juga bayangan yang dihasilkan? Jadi cerminnya semakin kecil sudut cerminnya, maka bayangannya semakin banyak. Nah, persamaannya tadi 360 dibagi 180 min 1 itu terbukti apa enggak? Terbukti. Itu kita belajar itu hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi ini? Udah jelas ya, udah praktikum, udah mengerjakan soal, rata-rata juga udah bagus-bagus nilainya. Oke, kalau begitu sekian saja belajar kita tentang cermin datar hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin lagi berdoanya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.